Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, summa salatu wassalamu ala habibillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Jalla wa Ala yang masih mengizinkan kita melaksanakan ibadah puasa, dan insyaallah Allah istiqamahkan kita menjalankan ibadah puasa ini dari awal puasa sampai akhir puasa hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita mintakan kepada Allah Jalla wa Ala agar senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum belajar, marilah kita niatkan semoga pelajaran kita kali ini menjadi amal ibadah untuk kita semuanya dan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Jalla wa Ala. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal hasdu 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi. Amin. Baiklah, langsung saja kita lanjut pelajaran sebelumnya. Waktu sahur. Waktu sahur min muttasafil laili ila tulu'il fajr. Adapun waktu sahur min muttasafil laili, dari pertengahan malam sampai terbit fajar. Adapun waktu sahur bisa dibaca sahur maupun suhur karena keduanya mempunyai arti masing-masing. Kalau kita baca sahur artinya adalah makanan yang dimakan di waktu sahur. Adapun kalau kita baca as-suhur, yaitu kegiatan memakan as-sahur tadi, kegiatan memakan makanan di waktu sahur. Waktu sahur min muttasafil lail, dari pertengahan malam. Jadi malam itu dibagi dua. Yang pertama setengah awal dan setengah akhir. Jadi waktu sahur itu dimulai kapan? Dari setengah akhir ila tulu'il fajri, sampai terbit matahari. Wal mustahabbu ta'khirhu, dan disunahkan mentakhirkan makan sahur. Jadi makan sahur disunahkan untuk mentakhir atau mengakhirkannya menjelang tulu'il fajri, terbit fajar, penanda masuk waktu subuh. Ada dalil-dalil pendukung yang mengatakan bahwasanya takhir itu hukumnya sunnah. Dalil yang pertama, an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salati qultu kam ma kana bainahuma qala 50 ayah, rawahu al-Bukhari. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, tasahharna, kami makan sahur, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian qumna ila salati, kami mendirikan salat. Qultu, saya berkata, kam ma kana bainaha, berapa jarak di antara keduanya, di antara makan sahur dan mendirikan salat. Qala 50 ayah, dia berkata 50 ayat. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi jelas bagi kita bahwasannya jarak antara sahur dan salat adalah sekira-kira 50 ayat.
Jadi sekarang muncul pertanyaan, 50 ayat, berapa kira-kira kadar dari 50 ayat tersebut? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwasannya khamsina ayat, yang dimaksud dengan khamsina ayat atau 50 ayat ini adalah 50 ayat yang ayatnya tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek. Dan cara membacanya tidak dibaca terlalu cepat dan tidak juga dibaca terlalu lambat. Jadi kalau kita estimasikan dalam hitungan waktu mungkin yang lebih real dan lebih jelas bagi kita, kisaran 10 sampai 15 menit. Jarak antara sholat subuh dan waktu sahur. Atau di Indonesia kita biasa mengenal dengan namanya imsak. Jadi imsak ini bukan waktu kita pertama menahan puasa, bukan. Waktu imsak ini ada. Boleh tidak makan ketika imsak? Jawabannya boleh. Boleh makan ketika waktu imsak. Makan ketika waktu imsak hukumnya boleh. Jadi apa hikmah? Kenapa waktu imsak itu ada? Waktu imsak diadakan tujuannya adalah mengingatkan kita agar bersegera melakukan makan sahur bagi yang belum sahur dan bersiap-siap melaksanakan sholat subuh bagi yang telah melaksanakan sahur. Jadi boleh makan waktu imsak? Jawabannya sekali lagi boleh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Mawardi, salah satu hikmah diadakannya waktu imsak adalah agar seseorang bisa lebih awal menahan diri dan mengakhirkan sedikit saja, menahan sedikit saja ketika waktu berbuka agar puasanya menjadi lebih sempurna. Ini dalil kedua, dalil pendukung dari yang dalil pertama tadi. An Amr bin Maimun, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'jalan nasu iftaran wa abta'ahum sahuran. Rawahu al-Baihaqi bisanadin sahihin. Dari Amr bin Maimun, coba tengok beda Umar dengan Amru. Kalau Umar di akhir ujung ro tidak ada huruf waw. Kalau Amru setelah huruf ro itu ada huruf waw, dibaca Amru. Dari Amr bin Maimun, karena ashabu Muhammadin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'jalan nasu iftaran, orang-orang yang menyegerakan ketika waktu berbuka puasa, wa ta'ahum sahura, dan mengakhirkan makan sahur. Rawahu al-Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi hadis ini yang sudah dipastikan kesahihannya baru sanad, matanya belum. Wallahu a'lam bishawab, bisa kita cek lebih lanjut dulu. Dalil pendukung yang ketiga, wa an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu marfu'an, la tazalu ummati bi khairin ma ajallul fitra wa akharrus suhura. Wa fi sanadihi Sulaiman bin Abi Uthman wa huwa majhul. Dari Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan secara marfu'. Berarti kalau marfu' sanadnya bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan dengan hadis marfu'. La tazalu ummati bi khairin, umatku senantiasa berada di dalam kebaikan. Ma'ajalul fitrah, orang-orang yang menyegerakan berbuka puasa, wa akharus sahur, dan mengakhirkan makan sahur. Wa fi sanadihi, dan di dalam sanadnya ada Sulaiman bin Utsman, ada Sulaiman bin Utsman wa huwa majhul, dan beliau majhul. Majhul ini kembali pada pelajaran ilmu hadis. Majhul bisa menjadi dua macam, ada majhul ain ataupun majhulul hal. Kita kembalikan saja ke pelajaran ilmu hadis. Mungkin sedikit tambahan, adapun niat melaksanakan puasa Ramadan bisa kita lakukan ketika waktu imsak tersebut
atau ketika kita mulai makan sahur, atau untuk lebih berhati-hati lagi bisa kita niatkan malam. Kalau dalam istilah fikih namanya at-tabyid, meniatkannya di malam hari. Mungkin demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.